paling banyak ceritanya karena begitu banyaknya peristiwa terjadi di atasnya. Kelahiran nabi demi nabi, perjuangan para nabi, bergantinya nabi demi nabi, tumpahnya darah jihad dan darah kekufuran dan kecongkakannya, cinta dan pengorbanan, darah dan air mata. Syam adalah tempatnya, tanah yang menjadi subur karena siraman darah dan tubuh para syuhada, juga musuh-musuhnya yang terkubur dalamnya di seantero negeri. Dan telah begitu lama, setua waktu sejak peradaban bermula, jerit teriakan kelahiran bayi Nabi Ismail dan Ishak juga Yakub menggema di negeri ini. Nabi Yusuf kecil minum dari airnya negeri ini, dan air mata Yakub menantikan putranya tertumpah di sini. Derap kaki Nabi Musa dan Yusha menginjak tanah negeri ini. Desing pedang Salahuddin dan rikikan kuda pasukannya memenuhi seluruh cakrawala negeri ini. Begitu banyak peristiwa untuk diceritakan. Allah istimewakan negeri Syam dengan Isra-nya Rasulullah Muhammad SAW dan menjadikannya imam bagi seluruh nabi dan rasul di Al-Aqsa, masjidnya yang mulia. Rasulullah SAW mendoakan secara khusus negeri Syam dalam doa beliau, Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Bahkan beliau mengulanginya sampai 3 kali. Dan ketika para sahabat ingin menambahkan najd ke dalam doa Rasul, wa najdina ya Rasulullah, beliau tidak pernah menyebutnya dan menutupnya dengan sabdanya, az-zalazil wal fitan wa hunaka yatlul qarnus syaitan, keguncangan dan fitnah, dan di sana muncul tanduk syaitan. Rasulullah mengkhususkan Syam dan Yaman, tidak menyebut Najd. Wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya dalam sumpahnya, Wattin wa Zaitun, yang dimaksudkan adalah negeri tempat tumbuhnya tin dan zaitun, yaitu Palestina. Dan hari ini tanah itu dirampas oleh Yahudi laknatullah. Penduduknya diusir, bahkan dibunuh dan genosida. Dan kita hanya bisa menonton saja, dan kaum muslimin pecah belah lebih dari 50 negara. It's time to be one ummah. Wa Islamah, bangkitlah. Wa Islamah, rebutlah kembali Palestina dan Al-Aqsa. Wa Islamah, kembalikan kejayaan umat Muhammad. Wa Islamah, ala hal balagh. Allahumma fashhad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassallallahu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa kembali lagi pada sore kali ini untuk melakukan podcast. Sembari mengisi waktu teman-teman yang ada di rumah, menunggu berbuka puasa, jadi bisa menonton kami. Tak lupa juga kita berselawat kepada baginda kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kita berharap dengan berselawat semoga kita bisa mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin. Masih bersama kami pada sore kali ini dengan topik yang sama, yaitu Syam dan negeri Palestina. Tapi sebelum kita
lanjut ke pembahasan berikutnya. Mungkin kami mengingatkan kepada teman-teman, pada seluruh kaum muslimin agar selalu mengingat saudara kita yang ada di Palestina sendiri. Banyak beredar di sosial media ketika awal-awal beredarnya itu ketika Palestina kemudian diserang kembali oleh entitas Yahudi. Di situ mulai tuh ramai orang-orang pada berkuar-kuar membela Palestina, Free Palestine dan segala macam. Mulai keluar ke jalanan berdemo untuk membela Palestina. Tapi sekarang kita bisa melihat apa yang sedang terjadi, bahwa semua itu telah mulai memudar. Sama seperti tahun-tahun yang lalu, lama-kelamaan pasti bakal memudar karena orang-orang membela Palestina, membantu Palestina itu hanya karena ikut-ikutan, hanya karena lagi ramainya saja. Maka dari itu kami mengingatkan kepada teman-teman sekalian agar jangan sampai kita membela Palestina, membantu Palestina itu karena ikut-ikutan saja, tapi kita membela mereka karena kita saudara seiman mereka. Dan yang paling penting, tanah Palestina dan negeri Syam merupakan tanah milik kaum muslimin. Dan itu merupakan kewajiban bagi kaum muslimin untuk menjaganya. Bukan hanya saudara kita yang ada di Palestina sana, tetapi kita seluruhnya kaum muslimin wajib menjaganya. Tetapi kita sebagai kaum muslimin belum bisa untuk berangkat ke sana membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Palestina karena adalah terhambat oleh sesuatu. Semoga kita bisa segera bersatu untuk membantu saudara-saudara kita. Amin. Kita lanjut ke pembahasan kita. Sebelum kita lanjut, ini kita perkenalan dulu nih sama dua pemateri kita. Mungkin kalau saya sendiri yang sebagai host mungkin udah dikenal ya. Udah 2 kali ngisi kemarin nge-host sama jadi pemateri juga. Jadi sekaligus nih host sama pemateri. Mungkin udah kenal sama saya. Jadi kita langsung lanjut aja ke 2 pemateri kita nih. Ya, bisa dilihat pemirsa, 2 pemateri kita nih yang masih tampan-tampan, imut-imut. Apalagi yang beliau ini. Jadi bisa nih perkenalan dulu Mas. Namanya, hobinya, terus apalah kegiatannya sehari-hari. Mungkin udah punya. Ini Coba. Dari ini Mas dulu ini. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Umar Aulia Rosyid. Ya, biasa dipanggil Umar. Umar ya. Mas Umar. Terus kelas 11. Terus apa lagi sih? Hobi apa ya? Nggak ada hobi, nggak punya aku. Punya hobi. Turu. Apa tidur nggak boleh. Tidur tuh kebutuhan. Jadi itu kebutuhan. Tidur tuh kebutuhan. Nggak turu mati. Turu mati. Jadi apa lagi? Nggak ada nih hobinya nih. Nggak ada. Membaca. Mas Muslim hobinya membaca. Gini, antum juga ini hobinya membaca. Buat kacauan. Oh, buat kacauan. Iya. Ini pelanggar. Kayaknya. Tahu. Nggak ada. Oh, terus kegiatannya sehari-hari apa aja Mas nih? Mungkin ya mungkin ngurus mulmed kah, kayak mas-mas yang ada di sini nih ngurus mulmed sehari-harinya. Mungkin turu aja sehari-harinya. Jobless alhamdulillah. Oh. Alhamdulillah ya. Tapi masih puasa. Alhamdulillah masih puasa. Ya kan jobless jadi hemat tenaga. Iya. Gimana ya? Rugi dia. Rugi. Nah ini mas sebelahnya nih. Orang masih tapan sekali nih kayaknya. Masih imut. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fatihatul Mubarak, biasa dipanggil Fatir atau Fatih. Yang Mubarak terserah lah mau manggil apa. Asal saya NTB, di Kota Bima. Hobi saya apa ya? Kayaknya gak ada hobi.
Wah, nggak ada hobi juga? Main bola kan. Oh, main bola. Oh, ini Mas ini tadi lupa nih asalnya. Oh, Nah, ini asalnya nggak asal nih planet Dari mana nih? Mars ya. asalnya dari Bantul. Bantul. Tepatnya Kasihan, Oh, Kecamatan Kasihan. Kasihan sekali. Kecamatan Kasihan, Kecamatan bukan Kasihan sekali. Mungkin Mas bisa menceritakan mungkin kenapa namanya Kasihan? Ya nggak tahu, saya. Ya baik, ini pemateri kita Mas Umar dan Mas Fatir dari Kasihan, Bantul. Ini dari Bima. Mana di NTB? Ya. Oh, ya baik. Udah siap nih buat menjelaskan ke teman-teman nih tentang materi yang kita akan bahas. Insya Allah siap ya. Siap. Udah menyiapkan berapa lama, Mas? 1 tahun? Nggak usah dibahas. Nggak usah dibahas. Oke. Tapi sebelum kita lanjut ke materi yang akan dibawakan oleh 2 materi kita, mungkin kita sedikit flashback dulu ya ke materi sebelumnya, yaitu kondisi Syam pasca. Jadi benar mana ini? Pasca. Pasca ya. Kayaknya pasca sih, tapi kayaknya kata beliau pasca. Ya, pasca perang salib 1 ya. Ketika itu kondisi kaum muslimin tidak bersatu atau ya ini berjalan sendiri-sendiri, karena ketika itu kan yang memimpin kaum muslimin itu Bani Abbas. Sementara Bani Abbas itu sudah berdiri ratusan tahun ya. Yang udah berdiri ratusan tahun. Ya kalau udah berdiri ratusan tahun gitu pasti udah mulai tua, udah mulai lemah orang-orangnya. Jadi akhirnya kaum muslimin yang lain itu melihat Bani Abbas sudah mulai melemah. Akhirnya mereka berinisiatif untuk bergerak sendiri. Kayak perang salib itu mereka berinisiatif untuk bergerak sendiri, tidak meminta izin dari Bani Abbas, karena tadi Bani Abbas sudah tidak bisa apa-apa lagi, sudah mulai lemah ya. Nah, dan salah satu daulah yang bergerak sendiri juga, yang menjadi ketika itu menjadi patokan kaum muslimin melihat kepada daulah ini bahwa inilah daulah yang akan mempersatukan kaum muslimin, yaitu daulah Zankiyah yang ada di Mosul, dan pemimpinnya adalah Imaduddin Zanki. Mungkin bagi teman-teman yang masih penasaran, dan pada kali ini saya tidak akan membahasnya lebih rinci, tapi mungkin teman-teman bisa melihatnya di podcast sebelumnya. Tapi saya akan membahas sedikit saja. Itu tadi Imaduddin Zanki, terus kemudian beliau wafat. Nah, tiba-tiba udah wafat aja nih. Wafat itu dibunuh oleh, konon katanya oleh Hasasin. Hasasin itu siapa dan bagaimana wafatnya? Nah, itu bisa ditonton di podcast sebelumnya. Nah, kemarin kan telah membahas itu tuh. Terus kemudian kemarin juga sedikit menyindir tentang Nuruddin Zanki. Kemudian perang salib 2 deh. Kemarin kan disebutkan bahwa ketika Imaduddin Zanki meninggal itu yang dibunuh oleh Hasasin, kemudian digantikan oleh anaknya Nuruddin Zanki. Terus kemudian berlanjutlah perang salib 2. Mungkin bisa mengenal dulu siapa sih sebenarnya Nuruddin Zanki itu, biar kita bisa mengetahui dulu beliau itu sebenarnya siapa. Bukan hanya mengetahui bahwa itu anaknya Imaduddin Zanki, ini kita bisa mengetahui tentang biografinya juga atau segala macam tentang dia. Mungkin dari Mas siapa dulu yang bisa menjelaskan tentang biografi? Oh, Mas Umar. Ini dari Mas Umar dulu ya. Sedikit bertanya. Mas Umar, siapa sih sebenarnya Nuruddin Zanki itu dan apa pengaruhnya? Nuruddin Zanki ini putra kedua dari Imaduddin Zanki, adik dari Saifuddin Ghazi. Jadi dia bukan anak pertama. Dan sebenarnya apa tadi Mas Atom bilang kan Daulah Zankiyah setelah Imaduddin Zanki terus dipegang sama Nuruddin, itu ya enggak sebenarnya benar, soalnya Daulah Zankiyah ini katanya mana sih? Sini apa sini? Sini. Sini. Oh ya. Jadi Daulah Zankiyah itu dipegang oleh 2 orang, dibagi. Daerah Aleppo dipegang oleh Nuruddin, kemudian daerah Mosul dipegang oleh
Saifuddin Ghazi. Tapi kenapa kok orang Muslim kok jadi ya kayak lebih berpegang ke Nuruddin, karena yang melanjutkan semangatnya Imaduddin untuk mempersatukan umat Islam dan mengembalikan daerah Syam ke tangan kaum muslimin itu si Nuruddin. Dia melanjutkan semangatnya ayahnya. Iya kan sebenarnya kan sebelum perang salib 2 itu kan Nuruddin Zanki kan Nuruddin Zanki kan yang ini semangat buat naklukin kembali Syam ya, Palestina. Tapi kan ya karena qadarullah beliau wafat, akhirnya tidak bisa sampai melakukan kembali. Ini dilanjutkan oleh Nuruddin Zanki. Karena ya waktu setelah Ar-Ruha atau Edessa itu ditaklukkan Imaduddin, itu masih aman. Kemudian waktu setelah Imaduddin wafat, mulai ada pemberontakan di Daulah Zangkiyah di daerah, bukan pemberontakan sih sebenarnya, lebih ke kayak pengikisan daerah pinggir-pinggirnya. Jadi karena Imaduddin dikiranya setelah Imaduddin wafat, maka Daulah Zangkiyah ini sudah nggak ada berkuasa lagi. Oh, berarti pemimpinnya udah hilang. Berarti udah berkuasa lagi. Berarti kayak ini ya zaman Rasul ya. Ketika Rasul wafat kan langsung ada pemberontakan. Banyak yang murtad. Kan udah nggak ada nabi gitu. Yang ada nabi. Karena kan masih ada pemimpin muslimin. Itu kalau Rasul ini. Tuh, jadinya mereka mulai dari daerah utara ada Alp Arslan dari Saljuk, ada yang lainnya juga lah banyak. Memang karena Daulah Zangkiyah itu dikiranya sudah tidak akan bisa seperti dulu lagi, tapi ternyata mereka ini salah. Ternyata Nuruddin Zanki ini mewarisi semangat ayahnya. Ketika Edessa itu mau diambil lagi oleh Jocelyn II, mantan gubernurnya yang kemarin di sebelumnya yang sudah dijelaskan, Jocelyn ini ngeliat kesempatan kalau Ar-Ruha ini bisa diambil lagi sama dia, pasukan salib. Maka yang menghentikan serangan ini ya si Nuruddin ini. Makanya kaum muslimin bisa melihat bahwa kayaknya yang akan melanjutkan perjuangannya Imaduddin ini kayaknya Nuruddin. Dia yang bisa nyatukan umat Islam untuk kembalikan Syam lagi. Terus apalagi dia setelah dia mengembalikan stabilitas dari Daulah Zangkiyah, dia juga meluaskan kembali daerah yang masih dikuasai oleh pasukan salib. Jadi banyak pencapaiannya. Sampai perang salib 2 ini diserukan lagi oleh orang-orang salib. Pemimpin. Ada faktornya nggak itu, Mas? Faktor kembali perang salib 2. Ya, perang salib 2 ini meletus karena orang salib ini merasa Ar-Ruha ini atau Edessa ini memiliki posisi yang cukup penting untuk kaum salib, tapi berhasil ditaklukkan oleh pasukan kaum muslimin. Dipimpin oleh Imaduddin. Nah, maka perang salib 2 ini kemudian kembali dikobarkan. Perang salib kembali dikobarkan untuk mengambil alih Edessa ini, Ar-Ruha. Berarti tujuan utamanya mereka mengobarkan perang salib 2 itu untuk merebut kembali Edessa itu ya? Ya. Ar-Ruha. Nggak ada yang lain gitu, misalnya kayak Syam kan, ketika itu kan Syam masih di tangan ini ya, pasukan salib ya? Salib, ya. Berarti mereka tujuannya ingin merebut Ar-Ruha tadi. Jadi kan udah tuh bahas tentang pencapaiannya Nuruddin. Dari segi biografinya ada nggak? Misalnya
panjangnya atau segala macamnya ada nggak ya? Dari Nama Mas panjangnya baca. sih kurang hafal ya. Nggak ada ya? Kurang Pelajarannya kurang banyak sih yang kurang banyak ya. maksudnya yang menuliskan nggak ada, sedikit. Yang intinya namanya Nuruddin Zanki. Nuruddin Mahmud Zam. Oh, Nuruddin Zanki. Kan tadi tentang Nuruddin. Terus kemudian pencapaian yang kemudian ini faktor utama dari Perang Salib II itu tadi ingin merebut Edessa kembali. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana kejadiannya Perang Salib II itu, Perang yang Salib II. terjadi ketika Perang Salib II, penaklukan apa aja lagi yang ditaklukin sama pasukan salib. Kalau yang kemarin kan pas podcast sebelumnya kan itu kan saling ini serang menyerang, kaum muslimin naklukin ditaklukin lagi, naklukin lagi ditaklukin lagi. Mungkin seperti itu lagi atau Ya. berbeda atau mungkin kaum muslimin yang Dari ini ya, dari apa namanya, apa sih, pengobarannya kembali dari orang salib. Jadi ada seorang pendeta yang bernama Bernard ini melihat bahwa potensi Ar-Ruha ini sangatlah penting di apa namanya, di apa, bagi kaum Syam. Oh, di Syam, di Syam bagi orang-orang apa, orang-orang salib. dari orang salib. Maka dia mau sebetulnya sih kayak berkhutbah apa ke gereja-gereja untuk mengobarkan, terus mencari sukarelawan untuk berperang untuk kembali mengobarkan perang salib. Pastinya dengan menjanjikan lagi ya. Ya, menjanjikan Ini penghapusan dosa. penghapusan dosa. Pasti tentang penghapusan dosa. Ya. Kemudian dia ini mengobarkannya di daerah Prancis dan Jerman. Enggak sih, Prancis sama Jerman yang nerima sih. Prancis sama Jerman, Raja Prancis Louis VII dan Raja dari Jerman, Raja Konrad III. Mereka yang kemudian memimpin Perang Salib II. Mereka ini berangkat dari Prancis, dari Jerman. Sebenarnya ya yang jalan duluan sih Raja Konrad dari Jerman dulu. Mereka melewati rute Perang Salib I, lewat bagian utara dulu, lewat Asia Kecil, bagian Asia kecil. ya bagian Turki lah itu. Oh, Nah, mereka Anatolia. ya Anatolia, Antokia kemarin tuh ya? ya, Oh, benar. iya. Nah, situ mereka lewat jalur itu lagi. Terus tapi sampai daerah Anatolia mereka ini dihadang sama Turki, Alper Saljuk, sama Turki Saljuk. Mereka ini jadinya yang Jerman ini mereka ditahan dan diserang oleh orang Saljuk, dan mereka ini kalah. Jadi mereka nggak bisa ngelanjutin perjalanan mereka ke Syam. Berarti kondisinya sama kayak yang Ya. podcast sebelumnya ya, yang pasukan Perang Salib I tuh itu kan ini juga Mereka kalah mau juga. kalah. Nah, terus dia putar balik ke daerah Bizantium atau Konstantinopel untuk minta bantuan lewat jalur laut, muter ke kota Akka kalau saya. Iya, kalau nggak salah Akka. Apa sih bagian mereka lewat laut. Lewat laut. Muter. Nah, Raja Prancis ini dia kan telat. Jadi dia datang setelah Jerman. Nah, si Jerman ini putar balik kan. Jadi ketemu mereka ini. Oh, ketemu. Udah balik. Waktu mau ke Bizantium, mereka mau ke terus si Prancis lewat daerah Anatolia itu. Nah, mereka juga dihadang sama tentara. Iya, mereka kalah lagi. Jadi sama mereka kalah, terus putar balik lagi. Mereka lewat jalur laut juga sama putar. Jadi mereka akhirnya berhenti di kota saya lupa daerah mana itu. Jadi mereka lewatnya lewat laut, bukan lewat darat, karena mereka berhasil kalah, dicegat. Kemudian setelah sampai di kota yang entah namanya apa, lupa ya beliau ini setelah itu kemana mereka? Apakah langsung menuju Ar-Ruha atau mungkin
kayak kemarin tuh naklukin di pinggiran situ dulu. Gimana? Ya, mereka berpikir kayaknya Damaskus ini penting untuk harus ditaklukkan dulu, karena sebenarnya Damaskus ini mereka ini saingannya Zangki ya. Damaskus itu yang Bani Abbas. Oh, Bukan. Bahwa Bani Abbas di Baghdad ya? Ya, Baghdad. Damaskus itu ya bagian pinggir dekat Syam. Ya bagian Syam sih, ya, Damaskus. Mereka ini saingannya Zangkia. Jadi mereka ini sebenarnya nggak terlalu percaya sama mereka Zangkia itu. Jadi mereka ini sebenarnya sekutunya tentara salib. Jadi mereka ini sekutunya tentara salib. Muslim, tapi mereka ini menjalin hubungan sama tentara salib. Sama ya kayak zaman sekarang. Kaum muslimin kan sama kayak dulu terpecah belah, dan kemudian ada kaum muslimin yang ini gara-gara kaum muslimin maksudnya yang ikut sama ini ya, orang kafir. Ya, kurang lebih sama ya. Iya, sama. Terus kemudian sebenarnya tuh makanya tentara salib ini mereka lihat potensinya nih. Sebenarnya Damaskus ini gampang untuk ditaklukin, ini lemah. Mereka aja minta bantuan ke kita gitu kan. Jadi mereka ini akhirnya memutuskan untuk menyerang Damaskus terlebih dahulu. Namun pihak Damaskus waktu itu yang mimpin itu Mu'inuddin Unur, si gubernur Damaskusnya ini tahu tentang rencana bakal diserang. Sebenarnya Mu'inuddin ini nggak mau minta tolong sama Zangki ya, sebenarnya nggak mau. Gengsi. Terus gengsi. Karena sebenarnya mereka ya itulah, dia nggak percaya, nggak mau ya karena perpecahan kaum musliminnya itulah. Tapi terpaksa dia meminta bantuan ke Daulah Zangkia. Akhirnya Mu'inuddin minta tolong ke Daulah Zangkia. Akhirnya Nuruddin dan kakaknya Saifuddin Ghazi ini mengirimkan bantuan ke Damaskus. Jadi mereka ini berperang memperebutkan Damaskus. Jadi tentara salib sama tentara Zangkia dan Damaskus itu mereka merebutkan Damaskus, yang akhirnya dimenangkan oleh Zangkia. Terus kemudian setelah kemenangan kaum muslimin, Daulah Zangkia itu, kemudian apa yang terjadi? Apakah kembali cekcok sama pemimpin Damaskus atau gimana? Ya sebenarnya Zangkia tuh waktu itu menetap di situ. Bahkan dia menikahi anaknya si Mu'inuddin ini untuk menjalin hubungan. Tapi Mu'inuddin ini masih nggak serak sama Zangkia. Jadinya tapi si Nuruddin Zangki ini ngerti kalau Mu'inuddin ini kurang nggak enak sama mereka. Jadi si Zangkia akhirnya si Nuruddin Zangki ini ditinggal. Damaskusnya memang dipegang sama Mu'inuddin. Jadi balik lagi? Iya, balik lagi ke Aleppo ya. Sementara pasukan salibnya itu gimana? Apakah mereka pulang atau? Ya, mereka balik ke negaranya masing-masing. Berarti nggak jadi gagal. Gagal. Itu kan sesi pertama pastinya, yang Jerman sama Prancis. Setelah kekalahan itu ada lagi nggak yang kemudian kalah nih, akhirnya dia marah kemudian ngirimin lagi? Sayangnya nggak ada, tapi malah yang ada si Nuruddin Zangki yang melihat potensi bahwa kayaknya tentara salib ini bisa diambil di daerah-daerah ini. Makanya pencapaiannya si Nuruddin ini begitu besar waktu Perang Salib II gagal. Jadi Nuruddin Zangki ini melihat potensi bahwa beberapa kota-kota ini bisa ditaklukkan. Maka Nuruddin Zangki ini melakukan ekspansi ke daerah yang dikuasai tentara salib. Ya, banyak yang ditaklukkan. Jadi kemudian diserang balik ya oleh kaum muslimin. Ya. Ada nggak mungkin nama-nama kotanya atau segala macam yang bisa kita untuk pemirsa agar mengetahui di mana aja tempat? Lumayan banyak sih. Udah lupa bagian ngambil bagian.
Saya Tapi, lupa bagian mana. belum Karena sampai memang Syam itu. Udah masih belum Syam. sampai Al-Quds. Belum. Palestina, belum. belum. Memang Oh, jadi karena Raja Baitul Maqdis juga masih ada kan. masih ada. Masih ada. Oh ya, ngomong-ngomong soal Raja Baitul Maqdis. Siapa yang memimpin ketiga itu yang menjadi rajanya? Raja Baitul Maqdis itu Baldwin. Waduh, Baldwin siapa ya namanya? Baldwin. Baldwin siapa lupa saya. Oh, Baldwin. Baldwin. Itu kan perang salib 2 kan tadi, Iya. tujuannya untuk merebut kembali Edessa atau Aruha. Kemudian mereka kan kalah tuh yang pasukan Jerman sama Prancis. Itu stop sampai di situ nggak perang salib 2 atau ada lagi? Atau kemudian atau udah masuk perang salib 3 atau gimana? Belum, stop di situ. Berarti udah Iya. nggak ada, udah perang salib 2 udah berhenti sampai di situ. Berhenti sampai situ. Oh, berarti udah berhenti sampai situ ya, singkat banget ya. Nah, emang Ya sebenarnya ya nggak singkat, pasti menentukan jalanan. Kemudian nih, kan tadi kan perang salib 2 faktornya karena tadi merebut Edessa. Edessa. Kalau perang salib 3, ini kita katakan perang salib kan sampai berapa? 9. 9 ya? 8. 8. Antara 8 ke 9. Itu kan pasti ada faktornya masing-masing. Tadi kan yang perang salib 2 kita udah mengetahui tadi. Nah, sementara yang perang salib 3 ini apa Mas faktornya? Jadinya lagi. Perang salib 3 itu masih lama. Oh, masih lama. Masih lama. Berarti setelah perang salib 2 itu apa yang terjadi di daerah Dan, Syam? Palestina? Sebenarnya banyak yang dilakukan sama Nuruddin Zangki karena dia kemudian menyatukan daerah-daerah Muslim, terus kemudian menyatukan kekuatan Muslim, terus mengambil beberapa daerah-daerah daerah-daerah yang diambil sama pasukan salib. Ah, Kemudian Nuruddin Zangki ini ngelihat potensi kayaknya dia harus ngambil alih Mesir untuk bisa mengembalikan lagi Baitul Maqdis ke tangan kaum muslimin. oh, Maka Mesir. Nuruddin akhirnya berpikir bahwa kayaknya Daulah Fatimiyah Fatimiyah ini udah harus diambil alih, dihancurkan. harus dihancurkan. Kami kan ambil alih pemimpinannya. Ya, apalagi waktu itu datang seorang wazir dari Daulah Fatimiyah. Jadi waktu itu waktunya zamannya Nuruddin Zangki. Jadi Daulah Fatimiyah ini kan mereka kayak punya khalifah sendiri ya kan. Dan mereka kayak Iya. terpisah dari khalifah Abbas ya. Jadi mereka punya khalifah sendiri. Tapi khalifah mereka ini nggak megang pemerintahnya bukan khalifahnya. Jadi mereka udah mengalami kemunduran. Jadi mereka tuh punya wazir-wazir. Nah, itu yang mereka yang memegang kekuasaan. Berarti kayak oligarki. Ya, Ah. itulah. Tapi mereka ya benar-benar itu. Nah, mereka ini para wazirnya ini pada rebutan kekuasaan. Pada cekcok. Ah. Nah, ada satu wazir yang dia itu terbuang dari Daulah Fatimiyah karena dia kalah. Aslinya dia mau ngalahin yang lain, tapi dia ini dikalahkan sama yang lainnya lagi. Karena ada 3 wazir, saya lupa namanya. Syawar, satunya lagi siapa ini? Siapa namanya? Hasan bin Sabah itu Hasan bin Sabah itu bukan. wazir nggak dia? Bukan, dia pemimpinnya Hasasin, tapi dia bukan di masa itu, mereka udah masa sebelumnya. Pokoknya ada 3 wazir lah yang saling Iya. berebut. Masih berebut. Nah, yang tadi nih kita fokus sama yang kalah tadi. Nah. Itu namanya siapa itu, Mas? Namanya adalah Syawir ya. Syawir. Oh, Syawir. Bukan Syawir ya. Syawir. Syawir. Nah, dia ini minta bantuan ke Nuruddin Zangki buat nahlukin Mesir. Dia bilang ke Nuruddin Zangki bahwa Mesir ini harus ditaklukkan kalau supaya bisa ngalangin pergerakannya tentara salib dari arah Mesir. Dari arah Mesir. Karena musuhnya si Syawir ini apa namanya? Wazir yang satunya ini, mereka ini bukan mereka, satu orang ya. Jadi dia ini
collab apa bekerja sama sama tentara salib. Oh, wazir yang 2 orang tadi itu, yang sisanya. Bukan yang 2 tapi 1 dong. Satu bang. Tapi bukan si Syawir tadi. Bukan Syawir. Oh. Syawirnya minta bantuannya ke Nuruddin. Jadi biar ya Syawirnya ini dia sebenarnya mau ngambil keuntungan aja biar mereka perang, nanti dia yang ngambil keuntungan. Iya, ini ya. Musuh dari belakang ya. Ya, gitu lah. Ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya. Syawir. Nah, si bukan si Syawir. Si Nuruddin Zangki, dia tuh sebenarnya enggak, masih rada curiga gitu sama Syawir ini, takutnya dia ini enggak megang amanah. Soalnya dia si Syawir ini bakal janjiin bakal nanti pajak sepertiga pajaknya bakal dikasih, terus nanti dia akan ngasih kekuasaan sedikit kayak ada penjaga, kayak bakal ada kayak ada wazirnya, maksudnya dia yang megang kekuasaan si Syawirnya ini, tapi nanti ada kayak asistennya gitu lah. Asistennya dari Nuruddin Zangki ya, dari Nuruddin Zangki biar jadi Nuruddin Zangki dikasih kekuasaan di menteri-menterinya. Ya, menteri. Lupa deh. Wazir. Ya, wazir juga. Wazirnya bahasa Arab, yang menteri kan. Ya. Terus ya pokoknya dijanjiin banyak. Tapi dia Nuruddin Zangki ini masih milih-milih, masih mikir-mikir kalau ini beneran nggak dia ini ya, musuh dari belakang ya. Pasti. Nah terus tapi Nuruddin Zangki ini diyakinkan sama Asaduddin Syirkuh. Oh, Asaduddin Syirkuh itu salah satu jenderalnya si Nuruddin Zangki. Nah kemudian akhirnya dia mengirimkan tentara untuk menaklukkan Mesir di bawah kepemimpinan Asaduddin Syirkuh dan keponakannya Yusuf Salahuddin Al-Ayyubi. Yusuf Salahuddin Al-Ayyubi. Oh, Salahuddin Al-Ayyubi. Terus kemudian ditaklukkan nggak Mesir? Dengan banyaknya sebenarnya lama tuh nahlukinnya, karena si Syawirnya bener dia ini licik orangnya, jadi dia nih benar-benar kayak mereka dimainin gitu loh, Nuruddin sama pasukan salibnya itu mereka dimain-mainin sama Syawirnya itu. Jadi mereka disuruh perang gitu, terus abis itu setelah mereka perang ya awalnya kaum muslimin menang kan. Terus si Syawirnya waktu udah berkuasa, dia ini akhirnya ngelunjak gitu, diusir si Asaduddinnya. Oh, itu kondisinya udah ditaklukin tuh. Ya udah ditaklukin. Oh, berarti ya benar dia nusuk dari belakang. Iya. Berarti perkiraan yang Nuruddin Zangki benar. Kalau si Syawir tadi itu bakal nggak benar orangnya. Terbukti kan. Terus kemudian itu ketika ketika orang-orang yang Nuruddin Zangki itu diusir, Nuruddinnya gimana? Ya si Asaduddin ini ya akhirnya si Asaduddin ini tetap kekeh mau di Mesir. Dia akhirnya nahlukin daerah sebelahnya, daerah Mesir, masih Mesir juga. Di kotanya itu bukan Kairo tapi daerah mana ya, lupa saya namanya. Daerah Mesir ya. Saya tuh nggak bisa nginget nama, lupa. Nama saya ingat. Enggak ingat. Ini namanya beliau ini siapa namanya? Lanjut. Ya, rada susah ingat nama. Jadi saya maklumin, udah tua. Dia ini umurnya ada 50 tahun. Udah ada bebannya. Udah ada beban. Bebannya tertutup. Coba. Terus ya Asaduddin Syirkuh ini akhirnya tetap dengan akhirnya dia tetap kekeh untuk akan mengambil alih kekuasaan di Mesir. Maka dia tetap kekeh di Mesir terus sambil bertahan dari serangannya Syawir. Jadi ternyata tuh Syawirnya ini dia setelah minta bantuan Nuruddin, dia minta bantuan pula ke Salib. Jadi kayak
tentara muslimnya ini udah kuat di belum terlalu kuat di Mesir karena habis perang kan. Nah terus si Syawir ini minta bantuan lagi dari tentara salib buat ngusir si kaum muslim. Sama, jadi kayak cuma pindah doang. Di awalnya dia mungkin mikirnya baik minta bantuan, terus dia berkuasa, ngusir, selesai. Iya. Tapi karena pas diusir susah, akhirnya dia minta bantuan lagi. Minta bantuan. Nanti ujung-ujungnya Diusir minta bantuan lagi. lagi. Aduh, konyol ya dia ini. Jadi benar-benar penaklukan Mesir ini lama. Jadi bahkan Asaduddin Shirkuh ini perlu dia nggak langsung ngambil kekuasaan, jadi mereka itu jadi Asaduddin ini ngambil strategi jadi alirannya Mesir waktu itu kan masih Syiah ya kan. Oh, Syiah. Terus jadi mulai pelan-pelan Asaduddin ini masih ya kayak mendakwahkan Islam gitu pelan-pelan ke masyarakatnya, jadi biar masyarakatnya yang mendukung mendukung Asaduddin gitu. Jadinya serangan dari dalam juga sama. Jadi ini ya ambil Biar dijatuhkan sama masyarakatnya sendiri. Masyarakatnya sendiri. Ini kan cuma kepemimpinan tapi masyarakatnya ini nggak dukung kan? Iya. Hingga sampai lama akhirnya baru ditaklukkan Mesir. Jadi udah berhasil tuh ngambil berhasil mendakwakan Islam yang benar kepada masyarakat Mesir. Berhasil. Sampai Syawir dia terbunuh, akhirnya dibunuh juga, terus khalifahnya mereka Ad-Adid juga itu sudah meninggal, akhirnya barulah Fatimiyah itu hilang, bersih. Ini baru diambil. Wazir yang sisanya tadi yang 2 orang. Oh, yang itu tadi udah terbunuh di waktu penyerangan pertama. Oh, yang mereka bantuan ke tentara minta bantuan ke Nurdin. Oh, Asaduddin. Yang waktu Asaduddin Shirkuhnya yang menyerang kaum mereka. Tiga-tiganya udah meninggal tuh. Ya, terus khalifahnya meninggal juga. Jadi udah seluruh kepemimpinan Mesir itu jatuh ke tangannya ini. Nurdin. Lewat Asaduddin sebagai panglimanya. Ya. Terus kemudian setelah melakukan Mesir, apakah langsung perang salib 3 atau ada lagi peristiwa-peristiwa melakukan yang lain atau apa lagi? Sebenarnya setelah penaklukan Mesir, nggak lama setelah itu Asaduddin wafat. Kemudian atau Nurdin? Asaduddin Shirkuh. Asaduddin yang wafat. Kemudian digantikan kepemimpinannya oleh keponakannya yaitu Yusuf Salahuddin Al-Ayyubi. Oh iya. Jadi kan berdua ya, sananya bersama pamannya. Jadi pamannya itu Asaduddin Shirkuh, terus kemudian ponakannya itu Yusuf Salahuddin Al-Ayyubi. Terus kemudian diambil alih oleh Salahuddin. Terus kemudian disusul dengan wafatnya juga Nuruddin Zanki. Jadi nggak lama setelah menaklukkan Mesir, Nuruddin Zanki wafat juga. Jadi Nuruddin tuh belum sempat buat mewujudkan mimpinya untuk menaklukkan Baitul Maqdis lagi. Ini sama ya kayak mimpi ayahnya, Nuruddin Zanki. Tapi lagi-lagi harus terbatalkan karena kehendak Allah. Tapi kalau Imam Nuruddin kan dibunuh tuh sama Hasasin. Nuruddin ini diceritain nggak dibunuh juga atau Nuruddin itu ya karena sakit. Kalau Asaduddinnya sakit juga. Sakit juga. Berarti kan. Tapi katanya ada yang menceritakan kalau dibunuh ya? Ya, ada yang saya pernah dengar. Ada riwayat yang bunuh, ada yang sakit. Ya kan namanya sejarah juga banyak. Ya kan soalnya kan itu udah zaman dulu banget gitu, nggak susah buat cari pengarangnya. Kan kemudian kan pemimpinan Mesir jatuh ke tangan Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi kan masih ada tuh kepemimpinan di Aleppo atau Mosul. 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 Jadi sebelum kita mundur dulu nih. Nah, mundur lagi. Sebelum Nuruddin mengambil alih Mesir itu kakaknya
Saifuddin Ghazi Ah. itu wafat, Oh, digantikan oleh adiknya mereka berdua, adiknya. jadi punya adik lagi. Ya, ada adik. Berapa bersaudara itu? Wah, 3, 4, atau 4 ya. 4. Berarti anak kedua Nurul, anak pertama tadi itu siapa? Saifuddin Ghazi, terus anak kedua Nuruddin, Nuruddin. anak ketiga sebutkan ya. Adiknya apalagi ya, nama tuh lupa ya. Nah, tapi si adiknya ini dia nggak ngambil kekuasaan, nggak mencah, tapi dia ini menggabungkan kekuatannya sama kakaknya si Nuruddin itu. Karena masih kecil atau Enggak, karena memang dia percaya bahwa tentara Islam akan bersatu di bawah pemerintahan Nuruddin. Oh, emang nggak percaya banget ya sama Ya. kakaknya. Kemudian itu kan bergabung tuh. Terus akhirnya Aleppo dan Mosul tuh jadi satu. Maksudnya satu orang yang mimpin yaitu Nuruddin Zanki tadi. Jadi itu. Nah, ini kita balik lagi nih yang tadi. Jadi kan Mesir jatuh ke tangannya Salahuddin. Terus kemudian Mosul tadi Ya, so, itu kan Nuruddin wafat. ah. Terus kemudian gimana dengan Mosulnya itu? Nah, Mosul diambil alih oleh anaknya Ismail. Anaknya Nuruddin. Anaknya Nuruddin, Ismail siapa tuh? Terus, tapi anaknya ini masih kecil, Oh, jadi dia tuh nggak bisa dan nggak mau ngambil kekuasaan. Ngambil kekuasaannya. anaknya anu ya, Ya, apa ya, tahu bahwa memegang kekuasaan itu berat. ya, Jadi dia nggak mau. nggak mau gitu kan. Nggak mau ngambil kekuasaan. Hmm. Nah, Salahuddin ini ngelihat kayaknya kalau dibiarin ini bakal pecah lagi. Maka Mosulnya itu. Salahuddin berangkat ke Mosul untuk mengambil alih kekuasaan. Jadi dia kayak istilahnya kayak menyerang, diambil kekuasaannya, tapi disatukan lagi gitu loh. Disatukan Menyerang lagi. Mosul. Menyerang Mosul, ya. Tapi tanpa peperangan berhasil dia ambil alih lagi kekuasaannya. Jadi Daulah Zangiyah tutup sampai situ. Bukan bubar. Maksudnya udah berpindah kekuasaannya Nah. jadi ke Daulah Ayyubiyah. Ayyubiyah. Soalnya namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Ayyubi. Nah, itu kan setelah Mesir takluk, terus kemudian Mosul diambil alih oleh Salahuddin, terus kemudian berubah nama daulahnya menjadi Daulah Ayyubiyah. Nah, ini pertanyaan lagi nih, apakah lanjut perang salib 3 atau belum? Belum. Oh, masih panjang. Belum. Karena faktor perang salib 3 itu Hah? karena mereka ini ingin mengambil lagi Baitul Maqdis yang ditaklukkan oleh Pasukan salib. pasukan salib kan lagi diambil udah lagi posisinya kan Baitul Maqdis kan diambil sama pasukan salib. Nah, Ayyubi ini setelah dia mendapatkan kekuasaan di Mesir, dia melakukan karena melihat potensi setelah dia menaklukkan Mesir mana itu, jadi dia akhirnya meluaskan lagi daerahnya. Oh, berarti nyerang yang dikuasain pasukan salib, yang kota-kota kecil tadi itu. Jadi perang salib 3 itu terjadi karena pasukan salib ingin membalas dendam karena Baitul Maqdis takluk di bawah kuasaannya Salahuddin. Oh, berarti bukan perang salib 3 itu bukan pasukan muslim ingin menaklukkan Syam, tapi udah ditaklukkan. Iya. Bukan Syam, ya, Palestina, Al-Quds. Tapi udah ditaklukkan Al-Quds. Setelah ditaklukkan ya, ditaklukkannya Al-Quds baru perang salib 3. Oh, seperti itu ya. Saya tadi pahamnya bahwa perang salib 3 itu ingin merebut ini Al-Quds. Sebenarnya bukan. Tapi pasti pemirsa dari tadi nih penasaran siapa sih Salahuddin Al-Ayyubi itu. Saya juga dari tadi penasaran nih. Dari tadi kan kita bahas tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Terus kemudian tiba-tiba ada pamannya Asaduddin Sirkuh. Nah ini mungkin bisa nih dijelaskan dulu, diceritakan siapa sih sebenarnya Salahuddin ini dan dari mana asalnya, apakah dia keluarganya Nuruddin, Imaduddin tadi atau gimana? Bisa diceritakan? Ya,
Nuruddin Salahuddin Al-Ayyubi, putra dari Najmuddin Ayyub. Dia ini adalah penjaga benteng yang bernama Benteng Tikrit di Baghdad. Jadi dia ini pengabdinya Daul Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah. Bawahannya. Ya pengabdinya, Abbasiyah. Tapi kok bisa nyampe jadi jenderalnya Mosul kan? Itu ini agak sedikit ya, jadi kan seperti yang dijelaskan itu kan, Bani Abbasiyah itu memegang kuasa, tapi mereka seakan nggak berkuasa. Soalnya udah mulai lemah. Ya. Lemah. Jadi Imaduddin Zangki itu berinisiatif untuk mengambil kekuasaannya dari Baghdad, ya. Nah mereka ini menyerang Baghdad, tapi kalah. Jadi si Imaduddin Zangki ini dia mau balik Mosul, tapi dia sebenarnya bukan balik sih, karena dikejar, jadi dia harus balik, dikejar oleh tentara Baghdad. Ya gitulah, Baghdad. Nah, jalur tercepat untuk balik ke Mosul itu lewat Benteng Tikrit. Sementara Benteng Tikrit ini itu punya Baghdad. Iya, punya Baghdad. Nah, yang jaga itu si Najmuddin Ayyub. Jaganya di sana. Menjaganya. Nah, waktu mereka lari dari tentaranya Baghdad, mereka ini harus lewat kan. Nah, mereka ini udah sampai bentengnya. Nah, si Najmuddin lihat si Imaduddin ini minta untuk dipersilahkan lewat dari Benteng Tikrit ini untuk balik ke Mosul. Sebenarnya Najmuddin ini bisa aja dia nangkap si Imaduddin kan, karena dia kan buronan ya kan. Tapi Najmuddin ini lihat sepertinya orang ini orang balik, maka dia akhirnya ngelepasin si Imaduddin. Dia buka bentengnya, bahkan dia sampai kawal, dia minta pasukannya untuk mengawal mereka untuk balik ke Mosul. Itu pasukan tuh nggak ada ini. Wah ini kan musuh. Iya. Ya, karena pemimpinnya kan itu. Kan sama-sama muslim juga. Dia aktif. Terus kemudian setelah bertahun-tahun berlalu. Terus kemudian lahir Salahuddin Al-Ayyubi, Yusuf Salahuddin Al-Ayyubi. Dia masih kecil. Nah, kemudian saat itu ada seorang menteri di Benteng Tikritnya itu, yang dia ini mau ngambil alih kekuasaannya Benteng Tikrit. Nah, dia ini nyebarin rahasia yang dulu pernah dilakukan oleh Najmuddin Ayyub, yaitu melepaskan si Imaduddin waktu setelah penyerangan Baghdad. Nah, Baghdad tahu, akhirnya si Najmuddin Ayyub ini waktu itu nggak dibunuh, tapi dia diusir dari Benteng Tikrit dan nggak boleh balik lagi. Jadi diusir keluarganya. Berarti kan keluarganya, anak, istri, adiknya, dan saudara-saudaranya. Bahkan si Asaduddin ikut juga. Dan Asaduddin sebenarnya adiknya Najmuddin. Iya. Kan pamannya kan. Iya. Oh iya benar. Pamannya si Salahuddin kan. Ya. Dia adiknya. Nah, mereka akhirnya harus kan, mereka mau nggak mau harus nyari rumah kan, karena diusir kan. Akhirnya dia pikir mau kemana nih? Mosul lagi. Akhirnya mikir Mosul aja. Terus setelah perjalanan yang berat, bahkan itu perjalanan yang sangat berat sekali, bahkan Najmuddin dari 5 bulan akhir. Iya. Stresnya. Saking stresnya dulu. Itu yang berat banget. Akhirnya dia kayak sampai mau bunuh, tapi untungnya ditahan oleh Asaduddin, si adiknya itu. Peran paman tuh penting sekali. Iya, paman. Udah jadi paman belum ini? Belum lah. Masa ini udah jadi paman? Belum lah. Oh, anak keberapa nih ngomong? Mentang-mentang dia dari paman ini anak keberapa? Masa ini? Anak pertama.
Kalau ini Mas Fatir Sama anak pertama. yang pertama. Saya juga sama. Kenapa ada Tiga. musuh? Anak Saya terakhir. punya kakak dua-duanya udah nikah. Tapi yang punya anak kakak yang pertama. Jadi saya bisa dibilang om muda. Dan saya termasuk om yang baik. Amin lah. Soalnya ponakan saya masih kecil, kan saya smackdown. Itu untuk melatih ketangkasan yang baik. Lanjut. Ya. Ya. Dan akhirnya sampailah mereka di Mosul. Setelah perjalanan berat banget itu. Nah, mereka ini sampai Mosul ini mereka disambut dengan baik oleh Imaduddin Zanki. Soalnya tadi kan udah ngebantu kan. Iya, membantu mereka. Sampai bayinya, saking bayinya dikasih jabatan di Mosul. Jadi menteri, bahkan menjadi satuan militernya Mosul. Itu awal mulanya keluarganya Salahuddin Al-Ayyubi itu bisa Bareng sama Zankia. Ini ketika itu kan Salahuddin kan masih kecil. Apakah seumuran sama Nuruddin atau? Enggak, dia jauh kecil. Oh, berarti Ya kayak bapak anak lah, jauh. Berarti itu kan diceritakan Salahuddin itu menjadi panglima. Kan gak otomatis tuh jadi panglima, pasti ada latihannya. Orang yang latih bapaknya, omnya, pamannya maksudnya. Nah, kebetulan yang latihnya ini si Nuruddin. Sekalian kan. Ya, karena dia juga megang satuan militernya Mosul. Dia juga ngelatih si Itu kertasnya bisa cabul dulu mas, nggak usah malu-malu. Itu namanya podcast bincang-bincang bincang-bincang ini aja, santai. Iya, betul. Maksudnya kayaknya tadi tegang banget. Udah nih ingat-ingat materi ya. Kapan materi tegang banget. Tenang mas, habis Masih ini. lama. Anda harus siap-siap dulu. Saya akan menjawab pertanyaan yang buat nalar. Tidak lah. Lanjut. Ya, itu diasuh oleh Nuruddin Zanki. Jadi dia benar-benar dekat sama Nuruddin Zanki. Jadi perilakunya Salahuddin ini bisa dibilang ya karena usahanya si Zanki ini mengajar si Salahuddin. Jadi kenapa dia bisa jadi seperti itu ya karena si peran Nuruddin. Tapi pasti ada peran bapak sama omnya juga ya? Iya, peran bapak. Ada peran om juga pasti. Bagi yang udah jadi om-om, semangat. Jangan ini mau dikucilkan. Om. Jadi harus ini, jadi om yang baik. Om yang baik. Nah, lanjut. Kemudian? Ya, barulah sampai gede sampai bahkan Salahuddin tuh melihat waktu Imaduddinnya diserang oleh Sashin itu. Saking dekatnya mereka dengan keluarganya Imaduddin. Kayak keluarga sendiri ya. Itu cerita bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi itu bisa menjadi bagian dari Daulah Zankia. Dan kemudian singkat ceritanya kemudian ini menjadi panglima, terus kemudian menjadi pemimpin bukan menjadi ya membangun daulah sendiri yaitu Daulah Libya. Karena Zankia tadi udah meninggal, wafat pemimpinnya Nuruddin dan ayahnya itu Imaduddin Zanki. Itu ceritanya kok bisa gitu. Kata mereka bukan keluarga, tapi menjadi keluarga karena sebab tadi membantu kita di saudara. Jadi sebenarnya kita harus membantu, apalagi saudara kita sama muslim, karena sekecil apapun kita membantu, mungkin suatu hari bakal ada efek yang besar. Butterfly efek. Jadi sekecil apapun, jika mungkin suatu hari bisa menjadi besar. Ya. Kayak kita dulu kecil segini-gini, kita jadi gede-gede gini. Beliau-beliau ini. Nah, itu kan tentang Salahuddin. Kita mau tahu siapa Salahuddin Al-Ayyubi itu. Yang menjadi pemimpin Daulah Ayyubiyah. Nah, terus kemudian lanjut nih. Dan Salahuddin Al-Ayyubi udah menjadi pemimpin
Daula Ayubia menjadi pemimpin Mesir. Terus kemudian itu dia eh, langsung menaklukkan Al-Quds atau gimana tuh? Atau mungkin Ya menaklukkan Al-Quds nggak semudah itu ya kan. Kalau bisa Pasti ada. kalau dari itu ya dari dulu dari dilakukan. Kan dia berjalannya memang lama. Dari dia menaklukkan Mesir ke menaklukkan apa namanya Al-Quds itu lama banget karena ya Singkat cerita ya. singkat cerita ya. Dia ini naklukin kota-kota, bahkan sampai ada pertarungan legendaris yang bernama Perang Hittin. Perang Hittin Oh, Hittin. itu yang menjadi salah satu kunci penyebab takluknya Al-Quds. Karena setelah Perang Hittin itu, jadi Perang Hittin itu perang kayak bukan perang salib sih, tapi mereka ini kayak satuan gabungan dari pasukan Syam yang tersisa itu, yang pasukan salib yang tersisa. ya yang di situ. Jadi setelah perang ya itu perang yang besar, jadi benar-benar besar. Kaum muslimin dan pasukan salib itu banyak yang gugur. Itu pasukan yang dikerahkan juga gede, besar banget. Saya nggak bisa menjelaskannya karena memang lama itu perang-perangnya. Jadi sebanyak itu kan pasukan Mesir Iya. dan Mosul, atau itu udah termasuk seluruh pasukan kaum muslimin? Itu hanya daerah Syam saja, maksudnya pasukan muslim dari iya, Syam. maksudnya daerah Syam. Berarti yang Bani Saljuk tadi ikut nggak juga itu? Enggak. Saljuk enggak. Berarti tapi kan Saladin udah berhasil menyatukan kaum muslimin Yang ada di Syam. sekitar Syam. Kan soalnya tidak mungkin kan kalau cuma pasukan Mesir dan Mosul kurang. Karena kan memang saya juga pernah dengar cerita itu sebenarnya sangat banyak. Nah, setelah perang Hittin. Perang Hittin. Nah, terus kemudian itu kan tadi kan disebutkan kunci Ya. pengakuan Al-Quds. Setelah itu berhasil terbuka nggak Al-Quds? Ya. Setelah perang Hittin selesai dan dimenangkan oleh kaum muslimin, maka setelahnya tuh penaklukannya cukup lumayan mudah karena kan tadi kan bilang satuan pasukan dari Syam yang kota-kota yang tersisa itu. Maka kota-kota yang lain tuh pasukannya tinggal dikit-dikit, maksudnya tinggal sisa-sisa perangnya itu, sisa pasukan perang. Maka ditaklukkan dengan mudah sisa-sisa bagian Syamnya itu sampai dia akhirnya mencapai Baitul Maqdis. Dan ya seperti yang kita tahu Baitul Maqdis ditaklukkan pakai perang tapi diserahkan dengan damai. Ujung-ujungnya diserahkan ya, nyerah mereka berarti. Karena memang benar ya, karena kemuliaannya Salahuddin tak akan diserahkan kalau Salahuddinnya nggak mulia gitu. Tapi itu singkat cerita ya. Singkat ceritanya udah ditaklukkan tuh Al-Quds. Nah, jadi teman-teman yang masih penasaran gimana penaklukannya, itu kan sangat panjang tuh. Dan mungkin kita ceritakan di sini. Itu mungkin bisa bukan tonton di podcast sebelumnya, ditonton di ini. Film Salahuddin kah atau Dicari baca literatur. Nah, itu kan udah ditaklukkan tuh Syam. ya. Jadi kan katanya perang salib 3 itu karena ingin balas dendam pasukan salibnya. Nah, sekarang kita masuk ke perang salib 3 nih. Setelah sekian lama pembahasan akhirnya masuk juga nih perang salib 3 nih. Jadi ini faktornya tadi kan karena ingin balas dendam. Karena penaklukan. Ini mungkin bisa diceritakan tuh awal mulanya, terus kemudian peperangannya. Jadi kan dari tadi ini Mas Umar nih yang menjelaskan. Mas Fatir udah siap? Ntar kalau siap. Udah. Pertanyaan pertama. Sebutkan nama-nama ikan. Tiba-tiba nama ikan. Ya berarti sekarang kita lanjut ke Mas Fatir nih. Jadi gimana Mas perang salib 3? Mungkin bisa dijabarkan dengan sangat gimana Mas? Ya, perang salib 3 ini itu bermula dari perang salib 2. Berarti ya ini berkelanjutan gitu. Iya, kan. Tujuan ya Soalnya kan salib 1, 2, 3. Nggak mungkin salib 4, 5. Nah, nggak mungkin. Pasti berkelanjutan. ya karena berkelanjutan ini kan sebelumnya di perang salib 2 raja-raja yang dari Eropa itu kalah.
Iya, Jerman sama Prancis dia. Ya, Hmm. berarti tujuan dari Perang Salib III ini itu ingin membalas dendam yang karena kekalahan di Perang Salib II. Oh, jadi bukan karena penaklukan Syam. Ya, iya sih. Ya, Ya, pastilah soalnya. Ya, maksud intinya ingin balas dendam lah. Ya. Oh iya, ya, iya. Terus ingin balas dendam dan ingin menduduki kembali Baitul Maqdis. oh, Ya, pada saat itu yang memimpin Perang Salib III ini adalah raja-raja yang terkemuka pada saat kepemimpinan Salahuddin Ayyubi itu. Salah satunya yaitu Kaisar Jerman Frederick Barbarossa. oh. Bukan Kaisar Jerman yang sebelumnya itu. Bukan, Oh, ini itu udah meninggal apa? Udah meninggal. iya, Oh, berarti gantinya ya. ya, penggantinya. Terus kemudian Nah, setelah itu berangkat dari Jerman menuju Armenia. Armenia. Ada Tidak tahu mana. Nah, terus Ya, kemudian dari Jerman menuju Armenia. Mhm. Ketika sampai di kota Armenia, Raja Frederick ini mendapatkan logistik dari kerajaan Armenia, oh, logistik ya. di mana Raja Frederick ini di situ Oh. tinggal di Armenia beberapa lama. Kemudian setelah Raja Frederick ini tinggal di situ, ia lanjut ingin ke kota Akko, tetapi entah mengapa dia tiba-tiba di sini dia tenggelam. Tiba-tiba tenggelam. Tenggelam di laut. Iya, Berarti dia lewat lewat laut. ya lewat laut bersama armada lautnya. Kan Tenggelam. ini tanahnya kan udah diambil. Oh iya benar ya. Oh iya iya. Lewat laut, tenggelam tiba-tiba nggak dijelasin Ya, tuh kenapa nggak tenggelamnya. dijelasin di sini. Mungkin nabrak karang. Kayak Titanic berkarang. Nabrak gunung es. Ya, setelah Ah, tenggelam Raja Frederick ini, maka pasukan Raja Frederick ini tercerai-berai karena pemimpinnya sudah mati lah gitu loh, tenggelam. iya, pasti. Kepalanya udah hilang ya. Masih nggak tahu bulan kocar kacir, kejang-kejang. Dan sebagian dari pasukannya ini kembali ke Jerman, sebagiannya lagi tinggal di situ menunggu kapal. Oh, tinggal di laut. Untuk Menunggu Basarnas datang. menunggu kapal untuk pergi ke kota Akko, dan sebagiannya lagi melewati jalur darat. Berarti tetap ini ya, tetap ingin maju. Iya. Buat pendirian mereka. Terus kemudian Ya, setelah tenggelamnya Raja Frederick ini, ekspedisi militer dari Persia dan Inggris itu ketemu di kota Sisilia. Sisilia. Bukan kota Akko. Bukan. Oh, Sisilia. Mereka tinggal di kota Sisilia beberapa bulan. Sedangkan yang di kota Akko ini, pasukan yang di kota Akko ini, yang pasukannya Frederick itu lagi nunggu pasukannya Prancis dan Inggris ini untuk ke Baitul Maqdis. Dan akhirnya pasukan Prancis lebih dulu pergi ke kota Akko untuk menyusul pasukannya Frederick. Pasukan Inggris mana? Pasukan Inggris menunggu dulu. Dia 10 hari setelah pasukan Prancis pergi, baru dia pergi. Bergiliran. Ya. Ya, setelah pasukan Prancis ini Iya, pasukan Prancis. Inggris, ya Prancis baru kan pergi itu pasukannya Inggris juga tuh. Yang Richard ini, yang Raja Richard Oh, itu namanya. Inggris. Yang Yang Prancis. Yang Prancis itu Raja Philip. Oh, Philip. Raja Philip, bukan merek ya. Philip. Terus kemudian Ya, setelah itu Raja apa namanya,
yang Inggris, Oh, Richard. Raja Richard. Ah. Ini dia nggak langsung ke kota Ako, tapi dia ke kota apa ya? Kota Siprus. Di sana dia ingin menguasai kota Siprus terlebih dahulu sebelum ia ke Ako. Setelah di Siprus ia menaklukkan Siprus dengan melawan Kekaisaran Bizantium. Bukan pasukan kaum muslimin? Kayaknya iya. Bukan. Bukan. Oh, Bizantium kan soalnya kan ini Tristan Timur Konstantinopel. sama Barat. Oh, ya, tapi kan memang kan mereka kan saling ini ya, serang menyerang ya itu, saling musuhan. Ya, setelah dari Bizantium baru Raja Richard ini menuju Ako. Oh, Dan sebelum Raja Richard ini sampai di Ako, kota Ako, itu yang pasukannya Frederick sama pasukan Philip itu udah mengepung duluan kota Ako. oh ya, yang Frederick, oh ya. Itu sampai berbulan-bulan gitu ya mengepungnya, karena Raja Philip ini lama datangnya gitu. Suwen. Ditunggu lama banget gitu sampai kota Ako itu melemah. Oh, itu pasukan muslim yang dia tahu Kaisar Romawi itu Bizantium. Ya, pasukan Muslim. Pasukan muslim. Terus kemudian, Setelah itu pada bulan berapa ya? Bulan Juni. Itu bulan Juni tahun 1191 Masehi, si Raja Richard ini datang. Raja Richard ini datang terus menyerang, ikut membantu Raja Philip sama pasukannya Frederick. Dan Raja Richard ini menyuruh pasukannya untuk membunuh semua laki-laki yang ada di kota Ako. perempuan yang nggak dibunuh. Ya, enggak. Itu perempuan sama anak-anak di Sandra. Iya. Terus si Raja Richard ini ia meminta tebusan kepada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu 200 dinar. Satu orang. Ya, semuanya itu. Oh, ada semua tawanan. Semua tawanan. Satu orang 205. Tekor. Ya, setelah mengetahui Raja Richard ini meminta tebusan oleh Salahuddin Al-Ayyubi mengetahui Raja Richard ini meminta tebusan, itu Salahuddin Al-Ayyubi pun membayar itu tebusan itu. Tapi si Richard ini melanggar janjinya itu. Jadi yang ditawan juga dibunuh sama Raja Richard. Oh, pembohong itu, pembohong. Jadi emang udah sikapnya mereka, udah sifatnya mereka ya. Iya. Terus kemudian Sultan Salahuddin Al-Ayyubi meminta bantuan kepada penguasa Muslim, tetapi di situ nggak ada yang publis. gubris. Tapi di situ hanya penguasa Turkmenistan yang ingin membantu gitu. Dia berjanji akan mengirimkan pasukannya tuh kurang tahu, lupa. banyak lah pasti ya. Nggak mungkin pasukan 2 orang 3 orang. Ya, Ya kalau malaikat 2 orang 3 orang ya selesai. Ini orang ya harus butuh banyak pasti. Nah, terus kemudian ya setelah itu Raja Richard ini ingin menguasai juga Haifah. Itu kota Palestina yang terletak di dekat Gunung Karmel. Karamel. Salah satu kota yang bersejarah di kawasan Palestina. ya Palestina, timurnya Laut Tengah. Itu atas. Nggak tahu lah. Tengah. Oh, mana? Tengah. Tengahnya itu lah. Ya. Aku juga.
Nah, terus Sejak kemudian akhir abad yang lalu itu kota Haifa ini jatuh di penjajah Zionis saat ini. oh iya, Palestina. Palestina kan Haifa. Itu yang tadi Raja Sawa tadi yang melakukan Haifa. Yang Richard. ya Oh, Richard. iya, Richard. Terus yang kemudian yang Raja duanya lagi, satunya mati. Yang Philipnya, Ya Philip ikut. ikut bareng Richard Iya. juga. Itu kan setelah melakukan AOK. Haifa. Enggak sebelumnya. Aka. Ako. Yang sama aja kan AOK. Enggak dong. Ako. Terus kemudian Haifa. Ya. Nah, setelah itu langsung ke Palestina Al-Quds. Ya, ingin melakukan Haifa. Berhasil nggak? Ya berhasil dia mendapatkan Haifa. Al-Qudsnya? Al-Qudsnya belum. Oh belum. Itu setelah Haifanya tuh kemana lagi mereka? Setelah itu? Dia si Raja Richard ini pasukan Prancis Hmm? itu setelah menaklukkan Haifa. Haifa. Enggak ada Haifa. Itu pasukan Prancis kembali Pulang. kembali ya ke Berarti mereka nggak sampai ke ini Al-Quds? Nggak. Ya pokoknya kayaknya nggak. Soalnya Nggak kan nyampe. pulang. Enggak. Nggak mungkin mereka. tapi Sampai sebelum gitu. pulang kan ini ya mengikuti perang ya pokoknya ada perang lagi sekali di Lot Di laut. di Lot Oh. Ramallah. Oh Ramallah. Ramallah. Oh Ramallah. Itu kan Prancis kan pulang. Terus kemudian berarti sisa Richardnya itu Ya. Inggris. Terus kemudian Inggris ini langsung ke ini nggak? Inggris ini langsung ini dia ke Lot ke kota Ramallah. Oh Ramallah. Menang nggak? Ya. Menang. Ya dia di situ kembali lagi ke Akko kan itu kota Akko jadi ini kota terpenting gitu bagi kaum salib jadinya. Oh berarti yang Ramallah dia kalah berarti. Yang Ramallah tadi. Oh, Ramallah apa? Ya. Oh ya, Ramallah. Kalah. Balik lagi ke Awak tadi. Ako. Ako. Terus kemudian setelah dari Akon, Ya di Kemana situ lagi? kan pasukan Persia udah pulang dia. Persia. Prancis. Prancis kok Oh Persia. iya Persia. Yang akhir tadi Persia. Oh Prancis. Nah, terus kemudian Nah kemudian Mm-mm. si Raja Richard ini ingin menaklukkan Baitul Maqdis, ah, tapi Sultan Salahuddin ini memperkuat ini pertahanan di Baitul Maqdis ah. dan kota-kota pesisir itu tidak dijaga gitu. Tapi Sultan Salahuddin memiliki potensi untuk membangun armada laut untuk menjaga kota-kota pesisir. Oh, pesisir itu berarti pinggir laut ya pesisir itu. Ya, Oh, pinggir gunung. Pinggir laut dong. Ah, pinggir laut pesisir. Pinggir gunung pasir. Oh, Enggak tahu lah. apa sih? Ya, ini udah mulai lapar ya. Lanjut ya, sebelum kita Parah. Enggak Usman. ya. Kau udah Nah. mokel tadi ya nggak? Belum. Di situ Raja Richard dia tuh ingin kembali ke Inggris, tapi karena sebelumnya dia ingin menaklukkan Baitul Maqdis nggak jadi gitu. Dia akhirnya melakukan perjanjian damai sama Salahuddin Ayyubi. Oh, Itu damai. perjanjian Ramallah itu. Jadi akhirnya dia setelah damai itu langsung pulang ke Inggris. Pulang. Dia nggak pulang sampai di- berakhir. Dia sakit. Ya. Oh, berarti dia tetap di Ako. Ya, Nggak diserang balik tuh sama kaum muslimin. Enggak. Ya kan janjian Oh damai. iya, benar perjanjian damai. Kita tidak boleh melanggar perjanjian real muslim. Laki. Laki muslim. Laki. Itu kan dia kan tetap situ. Berarti udah berakhir tuh perang salib 3 atau belum kan ini hubungan Salahuddin dan Richard ini kayak dekat gitu sampai pas Richard ini sakit itu Salahuddin Ayyubi mengirim kayak bantuan gitu untuk meriksa Richard ini. Richard tuh yang pakai topeng itu kalau nggak salah. Bukan. Bukan. Oh itu Bukan. Baldwin ya. Oh Richard. Terus kemudian? Ya terus dia kasih gitu kebutuhan yang harus di apalah sama Richard gitu pas sakit gitu.
Iya, sampai si Richard ini wafat. banyak kaum muslimin ya. Meninggal. Ini sebenarnya berteman sama orang kafir, Kristen segala macam tuh boleh. Yang penting jangan masuk agamanya. Kita nggak boleh. Kalau mereka masuk agama kita ya boleh, tapi kita masuk Nggak boleh. bunuh. Yang masuk mungkin masuk apa? Ntar datangi rumahnya tak. Ya itu. Masuk agama Cina. Yes. Kemudian ada lagi nggak mas yang terjadi selama perang Salib III itu, ataukah cuma 3 pasukan itu aja atau udah tuh segitu aja? Ya segitu aja. Terus Hmm. kan perjanjian Ramallah ini nggak berlangsung lama gitu. Ya cuman 3 tahun, 3 bulan, 3 tahun gitu. Jadi Richardnya itu meninggalnya 3 tahun itu. Iya. Dan setelah itu Salahuddin Ayyubi menyuruh pasukannya untuk membangun bangunan di Baitul Maqdis. Tapi belum berakhir perang Salib III ya. Belum. Berakhirnya kapan tuh mas? Eh, Perang Salib III pas Salahuddin wafat. wafat. Ini kan si Richardnya wafat tuh. Iya. Berarti nggak ada perang tuh? Apa? Belum. Kan mereka lagi ini fokus ke Bangunan. Ya, bangunan Nah, di terus Baitul kemudian Maqdis. Setelah bangunan. Setelah itu beberapa lama kemudian baru Salahuddin wafat. Oh, berarti udah stop perangnya sampai di Richard itu aja. Iya. Setelah itu, tapi masih berlanjut perang Salib III. Maksudnya Udah masih selesai. Udah selesai. Berarti Salahuddinnya wafat. Bisa ceritakan tuh wafatnya gimana? Apa dibunuh assassin juga? Enggak, dia Asasnya nggak ada. emang enggak ini Masih ada ya, nggak sakit assassin juga. kan sampai ini. Sama Al-Fatih kan masih ada assassin. Hah? Nggak baca? Oh, kurang baca. Turu dia biasanya. Nggak baca komik ini. Jadi kalau baca komik ntar beli di. Bukan assassin yang itu. Sebenarnya assassin juga namanya kan? Sama. Terus kemudian itu Ya, wafatnya Salahuddin gimana? wafatnya di Damaskus. Bukan di Mesir. Bukan. Terus kemudian Udah. Tapi sakit karena sakit. enggak karena sakit emang ya udah ajal. Ya, pasti kan karena sakit kan? Apa? Di sini Karena sakit. Salahuddin. Hmm. Iya sakit. Ya. Sakit. Tapi yang paling Waktu penting karena perang apa namanya penaklukan Baitul Maqdis itu udah sakit. oh udah sakit. Memang udah tua ya. Udah Iya, nggak semudah dulu. nggak semua. Jiwa muda. Tapi Badan tua tua. tapi tetap jiwa muda. Jiwa muda badan tua. Jangan jiwa muda, badan tua. Balik. Nah itu Jangan. udah wafatnya Salahuddin Ayyubi. Ketika itu berakhir berarti perang Salib III. Iya. Dan Salahuddin Ayyubi di tahtanya ini dilanjutkan oleh Anaknya. putranya. Tapi sama nggak kayak Salahuddin apa? Berbeda. Tadi kan Imaduddin kan sama tuh anaknya Nuruddin ingin melakukan Al-Quds. Maka Salahuddin ini sama juga anaknya atau Ya beda? sama juga sih. Sayangnya enggak. Sayangnya enggak. Jadi ada pendapat sama enggak? Enggak sama. Sayangnya enggak. Oh. Karena ya setelah zamannya Salahuddin Bani Ayyub tuh pecah lagi. Jadi ya hanya sebentar lah. Apa namanya persatuannya kaum muslimin waktu itu. Jadi sebenarnya kaum muslimin ini sering berpecah belah ya. Ya karena begitulah. Karena umat muslim akan bersatu banget itu nanti akhir zaman. Ya. Karena ya setelah akhir zaman udah nggak ada zaman lagi, udah meteor meninggal semua kan, udah nggak ada kepercayaan lagi. Itu terakhir persatuan seluruh kaum muslimin. Jangan-jangan nih orang yang takut kaum muslimin bersatu tuh takut kiamat dia. Kalau memang sebenarnya kiamat ya tetap bakal terjadi mau. Ya. Dan kaum muslimnya bakal tetap bersatu. Jadi dia nolak buat nggak nolak persatuan akhirnya. Persatuan kaum muslimin. Kita lihat tetap sama aja bakal tetap kiamat juga. Iya. Nah itu berarti berakhir perang Salib III. Masih banyak tuh 4, 5, 6, 7, 8. Mau dibahas sekarang nggak itu? Wah, panjang itu. Ya, jadi sebenarnya perang Salib itu sangat panjang ya. 200 tahun. 200 tahun. 200 tahun. 100 tahun. Sangat lama sekali. Jadi mungkin sampai perang Salib III dulu pembahasannya. Adapun mungkin kita bisa nyepil dikit-dikit nih. Perang Salib IV itu zaman kapan? Perang Salib IV Ayyubiyah tapi mas anak-anak ya. Lumayan namanya 5?
Yang kelima itu waktu sebelum Baghdad runtuh ya. Waktu mau Mongol nyerang. Mongol yang 5 ya, Mongol ya. Ya, Nah, buat yang Mongol ini ntar ada teman-teman kita yang bakal menceritakan tentang Mongol ini. Jadi bisa ditunggu podcast selanjutnya tentang Mongol. Terus kemudian perang salib tadi 45 Jadi yang berapa yang Mongol? 5 kalau nggak 6. Oh, yang 7? Nggak ada. 8. Belum baca lagi. Yang seni Mehmet Al-Fatih itu perang salib berapa? 8 dari Terakhir ya berarti ya? terakhir. Berarti sebenarnya perang salib itu sampai masanya ini ya. Turut berarti sampai berpindah daulah berarti. Iya, daulah. Bukan. Turki. Utsmania. Utsmania. Iya. Mungkin bagi teman-teman yang penasaran dengan perang salib 4, 5, 6, 7, 8 bisa Cari tahu sendiri. nyari misalnya membaca literatur budayakan baca film-film juga banyak yang menjelaskan karena itu sangat panjang. Video juga banyak. Kalau misalnya mau diringkas sangat susah untuk diringkas. Jadi beliau ini udah berusaha untuk ringkas tapi tetap panjang ya. Panjang. 200 tahun. Tapi yang paling penting yang paling kita ketahui yaitu pada zaman Salahuddin tadi. Yang sebelumnya kan penaklukan terjadi di masa Khulafaur Rasyidin, terus kemudian terjadi ditaklukkan lagi oleh pasukan salib, terus kemudian ditaklukkan lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dan itu berlangsung sangat lama. Dan setelah Salahuddin Al-Ayyubi juga berlangsung sangat lama sampai pasukan salib kembali menaklukkan lagi ya? Enggak. Atau panjang? Baitul Maqdis nggak pernah ditaklukkan lagi sampai kemarin diambil iya, sama jadi Israel. Jadi setelah Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Al-Quds, selama itu tidak pernah ditaklukkan lagi sampai ditaklukkan oleh direbut, dijajah oleh entitas Yahudi. Kita kan nggak boleh menyebut mereka sebagai Israel. Dan mereka hanya mengaku-ngaku sebagai Israel. Itu keturunan Yakub. Kalau cuma 3% aja. 3%. Dikit. 3%. Jadi mungkin teman-teman, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, sedikitnya ilmu yang kami punya, karena kami juga masih belajar. Teman-teman kita ini masih belajar, dan semua di sini masih belajar. Tapi lumayan lah buat menyampaikan. Yang penting kita tahu gimana awal mulanya Nuruddin, siapa Nuruddin itu, dan siapa itu Daulah Zankia, siapa itu Salahuddin Al-Ayyubi, siapa itu dan apa itu Daulah Ayyubiyah, dan lain semacamnya lagi. Kita sudah bisa mengetahui dari teman-teman kita ini. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya jangan dulu kata-kata dulu nih. Kata-kata. Pendek aja kata-katanya dari Mas ini dulu. Apa kata-kata udah? Terserah. Apa ya? Bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Gambare yang apa? Wibu. Apa? Mas Apa ya? Umar. Buat menyemangati teman-teman kita nih. Nggak tahu dah. Jangan lupa like, comment, dan share. Oh ya, jangan lupa like, comment, dan share. Karena like, comment, dan share itu sangat bermanfaat bagi kami. Dari Mas ini? Ya, selalu istiqomah dan semangat dalam puasa Ramadan ini. Selalu semangat, istiqomah, dan jangan mokel. Ya, betul. Mokel itu berbuka puasa siang hari. Ya bukan siang hari sih. Pokoknya berbuka puasa sebelum buka. Ya itu pesan dari teman-teman kita ini. Jadi mohon maaf bila ada salah dan kurangnya dari kami. Karena kami dia masih manusia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.